Apa itu waran? Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya. Waran adalah salah satu instrumen derivatif di pasar finansial, di mana pemegang waran itu memiliki hak atau right untuk memesan suatu efek. Ya, efek itu bisa berupa saham atau obligasi, ya, di mana bisa dipesan terlebih dahulu dengan kondisi tertentu, ya, periode tanggalnya, kemudian jumlah tertentu juga, harganya tertentu juga. Nah, waran ini diterbitkan oleh emiten ya, atau perusahaan yang go public atau IPO untuk menarik investor membeli sahamnya atau obligasinya pada saat mereka IPO ataupun pada saat mereka butuh modal, mereka melakukan right issue, menerbitkan lembar saham yang baru. Ini ilustrasi waran, teman-teman, supaya mempermudah pengertian waran ya. Jadi kalau misalnya kita makan di satu restoran gitu ya. Nah, nanti restoran itu setelah kita membayar memberikan voucher kepada kita. Ya, voucher ini bisa kita pakai kembali di restoran itu membeli makanannya. Ya. Nah, di dalam voucher itu ada jangka waktunya ya, berlaku sampai dengan tanggal berapa. Kemudian jumlah nominalnya juga tertara di sana. Nah, kalau voucher ini nanti dibawa kembali pada saat kita akan makan lagi di sana, ini akan dipakai sebagai pengurang jumlah yang kita bayarkan. Jadi gampangnya seperti itu, teman-teman, waran itu. Atau ilustrasi yang kedua nih, ini saya ngambil dari Mira Asset. Kalau kita beli handphone gitu ya, 10 juta, nah dikasih voucher nih sama toko handphonenya. Bisa beli handphone lagi nanti di 5 juta. Nah, voucher ini juga sama, pasti akan ada jangka waktunya. Gitu. Nah, apakah kita mau pakai untuk membeli lagi? Ya, kita bisa. Atau kita jual ke orang lain, gitu, yang mungkin membutuhkan handphone, gitu ya. Nanti orang lain itu dengan membawa voucher ini bisa membeli handphonenya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kode waran itu yang seperti teman-teman ketahui pasti ada W-nya di belakang kode saham. Ini yang di sebelah kiri ya, ini adalah saham pada saat waran pada saat friend diterbitkan ya, atau saat pada friend itu IPO ya. Pada saat IPO, friend menerbitkan waran. Nah, yang di sebelah kanan ini, friend W2, itu artinya waran yang diterbitkan oleh emiten friend pada saat dia melakukan right issue atau menerbitkan saham baru. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, kenapa friend itu pada saat IPO maupun right issue menerbitkan waran supaya para investor atau trader tertarik untuk membeli. Nah, ini contoh ya, kalau kita lihat di RTI, ya, kita ketik kode sahamnya, lalu kita masuk ke tab Corporate Action, kita pilih waran. Di sini ada informasi mengenai waran. Ya, ini waran untuk saham Kabak ya, KBAG. Nah, kita lihat di sini ada rasio ya, waran dibandingkan baru. Artinya satu waran itu akan bisa ditukarkan dengan satu lembar saham Kabak. Jadi 1:1. Rasio ini tergantung dari emitennya, teman-teman. Ada yang 2:1 ataupun 1:2. Itu tergantung nanti strategi dari emitennya dalam menawarkan waran ya di saat IPO maupun right issue. Lalu yang kedua adalah harga. Di sini adalah harga pada saat waran itu ditebus, artinya dikonversi atau diubah menjadi saham. Jadi kalau misalnya kita dapat satu lembar waran gitu ya, ditukar dengan satu lembar Kabak, itu harganya 125 kita mesti bayarnya. Di sini ada trading start, artinya
tanggal mulai waran bisa diperdagangkan atau ditradingkan. Nah, mulai 8 April 2020, waran dari Kabak ini bisa ditradingkan di bursa ya. Lalu di bawahnya adalah trading end, itu tanggal terakhir waran bisa diperdagangkan. Subscription start itu adalah tanggal mulai waran bisa ditebus atau ditukar dengan saham. Nah, yang bawahnya adalah tanggal terakhir waran bisa ditebus atau ditukar dengan saham. Jadi teman-teman mesti lihat ya tanggal-tanggal ini kalau punya waran. Kalau misalnya lupa gitu ya, kelupaan punya waran, kelupaan lewat dari tanggal 6 April untuk ini ya, untuk Kabak 6 April 2023, ya ini akan hangus kan ya. Lalu maturity date itu biasanya sama lah dengan subscription end-nya ya. Nah, di bawah ini ada informasi ya. Pada saat Kabak ini IPO, setiap pemegang 5 saham ya. Jadi misalnya kalau kita dapat penjatahan di saat IPO gitu ya. Setiap 5 lembar saham Kabak itu mendapatkan 4 lembar waran gitu. Jadi nanti kalau misalnya satu lot itu kan 100 ya. Berarti kalau dibagi 5 sekitar 20 lembar waran. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Ini contoh berikutnya lagi adalah yang ini, waran AMMS. Hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah saat penebusan warannya. Apakah harga beli waran? Nah, di sini kan di platform online trading teman-teman pasti akan ada ya informasi ini kode warannya. Harga terakhirnya di Rp21. Nah, perlu kita perhatikan ya di sini ya, kalau kita beli waran di harga Rp21, lalu kita tambahkan harga penebusannya ya 100 gitu ya. Ini harus lebih kecil dari harga close-nya. Ya, jadi ini anggapannya adalah modal kita nih teman-teman kalau nantinya mau mengkonversi waran ini menjadi saham AMMS ya. Harga beli warannya Rp21 ditambah harga exercise-nya, harga penebusannya 100, totalnya 121. Nah, kalau harga close terakhirnya itu di atas modal kita pasti untung. Tapi kalau sebaliknya lebih besar dari harga close-nya, kita pasti rugi. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, daftar waran itu bisa kita lihat di sini nih teman-teman. Teman-teman klik aja di browser ya. Ya, saya daftar waran gitu. Seperti ini. Nanti akan muncul semua waran-waran yang masih aktif. Di sini ada kodenya, ada deskripsinya, kemudian nama emitennya, exercise price-nya berapa, kemudian maturity-nya, tanggal jatuh temponya. Nah, potensi cuan dari waran ya, teman-teman. Kalau ARA itu harga sampai bisa harga maksimumnya sebesar 1 tick di bawah close price saham induk. Ya, biasanya waran itu pasti lebih murah dari harga saham induknya. Ya. Cuman dia setinggi-tingginya itu 1 tick di bawah close price saham induk. Jadi kita bisa cuannya itu ratusan persen, teman-teman. Nah, kita perlu ingat juga nih teman-teman, selain potensi cuan itu ada potensi boncosnya juga dari waran ya. Karena ARB-nya itu bisa sampai di harga minimumnya Rp1. Kita bisa boncosnya itu 99% lah mungkin ya. Modal kita bisa ludes di sana. Dan waran itu sangat volatile pergerakan harganya. Jadi teman-teman yang mau mencoba di waran harap hati-hati ya. Nah, ini contohnya ya, perhitungan auto rejection waran. Ini saya ambil dari peraturan dari Bursa Efeknya ya. Ini ilustrasinya, saham ABCD
last trade price-nya itu 1000 ya. Close-nya ya, harga terakhirnya 1000. Nah, berarti untuk waran ABCDW itu auto rejection-nya di sini nih, 1000. Nah, kita bisa beli ya, mengorder gitu waran ini di harga 1 tick di bawahnya di 995. Lalu untuk harga paling rendahnya adalah di Rp1. Kalau misalnya saham ABCD tadi arah gitu ya, auto rejection sampai dari 1000 menjadi 1250, maka di sini auto rejection dari waran itu arahnya itu juga mengikuti ya. Jadi ini 1 tick di bawahnya nantinya. Jadi 1245. Sedangkan ARB-nya itu di Rp1. Nah, bagaimana kalau harga sahamnya turun? Kalau harganya turun nih, misalnya sampai ARB, ini dicontohkannya ARB-nya udah simetris nih, teman-teman. Sampai 25% gitu ya. Ini pun akan mengikuti nanti rentangnya. Waran itu hanya bisa diperdagangkan maksimum di 745. Sedangkan harga minimumnya tetap Rp1. Nah, ini fraksi harga yang berlaku untuk waran. Hampir sama ya, sama harga sahamnya. Kalau warannya itu di bawah 200, maka perubahan harganya itu Rp1. Tiap Rp1. Kalau antara 200 sampai kurang dari 500 itu perubahannya Rp2. Demikian seterusnya. Sedangkan jenjang perubahan harga maksimumnya itu tidak berlaku. Ya tadi ya, bisa ngikutin harga sahamnya naik arah ataupun sampai dengan tadi Rp1. Nah, ini timeline trading warannya, teman-teman. Kalau misalnya kita beli di sini ya, sampai dengan H-3 jatuh tempo itu bisa trading ya, periode trading. Nah, ini batas akhir trading waran di pasar reguler dan negosiasi. Ya, masih bisa diperjualbelikan melalui aplikasi trading online kita. Kalau di pasar tunai itu H-1. Nah, nanti pada saat ini jatuh tempo di batas akhir pembesaran oleh investor atau trader. Nah, setelah itu dia akan delisted. Sudah hilang atau dihapus ya dari pencatatan di bursa. Nah, bagaimana dengan suspend ya? Suspensi waran itu tergantung dari saham yang ini kondisinya. Kalau saham ABCD-nya itu disuspend di pasar reguler, warannya itu disuspend di ketiga pasar ya. Pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Tapi kalau misalnya saham ABCD hanya disuspend di pasar tunai saja, maka warannya pun hanya disuspend di pasar tunai. Demikian juga kalau disuspendnya di pasar negosiasi, warannya pun hanya disuspend di pasar negosiasi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini tips trading waran ya. Jadi teman-teman diharap memakai uang dingin atau dana yang tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau mendesak. Jangan langsung all in. Pakailah maksimum 25% modal, atau kalau lebih konservatif lagi 10% aja lah dari total modalnya. Modal 10 juta kaliin 10%-nya lah gitu. Kurang lebih 1 juta aja pakainya. Lalu ini menurut saya ya, ini lebih cocok untuk swing trader sih. Tapi nanti kita diskusi aja karena di sini kan kita sama-sama mau belajar ya. Siapa tahu teman-teman ada yang memang punya spesialisasi trading di waran gitu ya. Jadi strategi yang biasa saya lakukan adalah cicil di saat sideways, kemudian jual di saat mulai rame. Kalau untuk scalper, ya tradingnya hanya di saat ada momentum saja. Jadi saham induknya pun dalam kondisi uptrend. Jadi ini benar-benar trading yang sangat cepat dan harus dilihatin ya teman-teman. Harus dipantau. Jadi kecepatan otak, mata, dan
pelajari, itu penting. Lalu pelajari pola saham induknya teman-teman. Apabila ada kenaikan harga saham induk di dekat tanggal exercise, biasanya harga waran itu akan lebih naik. Ya. Lalu kita mesti perhatikan juga jatuh tempo warannya ya. Kita hindarilah waran yang sebentar lagi mau jatuh tempo. Ya antara 1 sampai 2 bulan lagi jatuh tempo mendingan dihindarin sih kalau menurut saya ya. Cuma kalau teman-teman mau coba atau pernah mencoba deket-deket mau jatuh tempo mau trading ya monggo silakan. Bandingkan harga exercise dan ditambah harga beli waran. Jadi ini seperti tadi ya, ini harus lebih kecil dari harga induknya. Lalu perhatikan teknikalnya juga seperti volume yang tebal, akumulasinya, bid overnya ya. Jadi memang ini benar-benar perlu lebih ke teknikal sih menurut saya. Kalau menurut fundamental sih nggak terlalu banyak pengaruh ya teman-teman, kecuali yang isu-isu tertentu ya, misalnya isu-isu nanti mau ada red issue lagi ataupun dibeli oleh perusahaan yang lebih besar, seperti itu teman-teman. Nah ini tips aja ya teman-teman, bukan ajakan membeli atau menjual ya. Misalnya ini saham AMMS ya, PT Agung Menjangan Mas, dan warannya ya. Kalau kita lihat di sini ya, warannya kan rasionya 1:1, exercise price-nya di 100. Kemudian bisa ditradingkan mulai di 4 Agustus sampai di 4 Agustus 2022 sampai di 29 Juli 2025. Lalu untuk penebusannya bisa dilakukan mulai dari 4 Februari 2023. Dan jatuh temponya di 1 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat ya, harga exercise-nya itu kan 100. Kemudian loss terakhirnya itu di 21 ya. Ini ya teman-teman ya, loss 21. Nah, kalau kita jumlahkan itu masih lebih kecil dari harga akhirnya nih, 206 ya. Jadi ini masih bisa dipertimbangkan lah. Kita lihat di sini pada saat sideways kita bisa akumulasi, kemudian kita bisa jual di sini gitu ya, di atasnya. Pada saat uptrend maksud saya. Nanti kalau ada strategi lain boleh ya teman-teman sharing ya. Nah ini contoh lain saham dada ya, dan warannya. Ini kita lihat di sini. Harga penembusannya di 127, lalu harga warannya di Rp5. Nah kalau kita lihat 127 tambah 5 ini lebih gede dari harga terakhirnya ya. Saham dada itu masih tidur nih teman-teman di 50. Jadi ini kalau menurut saya sih ini juga mau deket-deket jatuh tempo kan ya teman-teman ya. Ini bisa spekulatif aja, spekulatif beli gitu ya. Kalau kita lihat pergerakannya di sini ya, naik turunnya ya, naik turunnya di 5, 6 gitu, kadang di 8 ya. Cuman ini volumenya juga masih sedikit sih. Jadi ini spekulatif aja teman-teman. Contoh lain yang kabak ya, ini juga sama nih sahamnya ya. Saham tidur juga nih 50, 51 gitu ya. Kita lihat di sini exercise-nya 125, harga terakhirnya di 8. Nah, kalau kita jumlahkan nih masih ya, kalau kita beli ya exercise kita rugi ya karena kabaknya tuh posisinya di 50. Cuman kalau kita lihat pola pergerakannya naik turun di sini aja nih, teman-teman. 78, 78. Ya tinggal nanti kita lihat aja perkiraan begitu. Ini spekulatif baik. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau teman-teman tanyakan. Silakan raise hand saja kalau mau bertanya. Saya lanjut ke waran terstruktur. Ini instrumen baru untuk investor bermodal cekak, kata Kontan ya. Yang memang
kalau kita modalnya sedikit, kita bisa memanfaatkan waran sih, karena harganya lebih murah dari saham induknya. Nah, ini pengertian waran terstruktur ya teman-teman. Jadi waran terstruktur adalah efek yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Ya. Jadi pada dasarnya waran terstruktur ini merupakan efek yang mekanisme perdagangannya mirip dengan waran, ya seperti tadi yang saya jelaskan. Namun dengan perbedaan mendasarnya seperti penerbitnya, ya. Kemudian saham yang diterbitkan dan metode penyelesaian saat jatuh temponya. Nah, waran terstruktur ini diterbitkan oleh anggota bursa atau sekuritas. Kalau waran yang biasa tadi kan diterbitkannya oleh emiten ya teman-teman. Kalau ini diterbitkannya oleh anggota bursa. Lalu perdagangan sekunder dan penyelesaian saat jatuh tempo produk waran terstruktur ini dijamin oleh KPEI. Dan waran terstruktur ini diterbitkan dengan pilihan underlying yang berfundamental baik. Ya. Artinya yang dipilih adalah saham-saham pada indeks 30. Nah, ada dua jenis waran terstruktur teman-teman. Ada put waran, ada call waran. Jadi put waran itu adalah hak untuk menjual. Ini mengunci harga jualnya sehingga investor dapat menjual di harga exercise yang lebih tinggi ketika harga sahamnya turun. Kalau call waran ini hak untuk membeli. Ya, sehingga investor dapat membeli di harga exercise yang lebih murah ketika harga sahamnya naik. Nah, kenapa dipanggil put? Kenapa dipanggil call gitu ya? Ini diadopsi dari luar negeri teman-teman istilahnya. Jadi kalau di luar negeri itu arah pergerakan tangan saat memanggil call itu dari bawah ke atas, naik gitu ya. Seperti ini teman-teman. Ya, kalau orang manggil di sana manggilnya dari bawah ke atas nih. Waving tangan ya, melambaikan tangan. Sedangkan kalau put itu arah pergerakannya itu dari atas ke bawah. Ya, jadi meletakkan. Ini dasarnya call dan put. Nah, apa sih kelebihan waran terstruktur? Yang pertama adalah diterbitkan dengan pilihan underlying constituent IDX 30. Jadi ini saham-saham yang masuk indeks IDX 30 yang mempunyai fundamental dan likuiditas yang baik. Kemudian ada imbal hasil yang menarik atau gearing effect. Ya, meskipun dengan modal yang kecil, jika dibandingkan investasi pada saham induknya, potensi keuntungan waran terstruktur ini dapat melebihi rasio keuntungan saham induk. Lalu, ini adalah pilihan investasi yang murah. Harga waran terstruktur hanya X% dari harga underlying, ya. Sehingga investor dapat menyisihkan modal untuk investasi yang lain. Jadi pasti harganya lebih murah dari saham induknya. Lalu, memiliki liquidity provider. Di sini adalah tentunya yang menerbitkan ya. Pasti akan menjamin likuiditasnya. Jadi bisa dijual beli di pasar atau di bursa. Lalu pelaksanaan jatuh tempo dilakukan secara otomatis teman-teman. Kalau waran terstruktur mempunyai value keuntungan ketika jatuh tempo, maka dana akan otomatis ditransfer ke RDN kita, RDN investor atau trader. Lalu potensi keuntungannya tidak terbatas, namun dengan potensi keuntungannya tidak terbatas, potensi kerugiannya terbatas. Seperti itu teman-teman. Jadi keuntungannya bisa ratusan persen, tergantung dari pergerakan harga induknya.
Sedangkan maksimum potensinya itu adalah sebatas harga waran terstruktur. Nah, ini teman-teman mungkin lebih sedikit ini aja ya. Sebetulnya apa sih yang dimaksud risiko terbatas gitu ya? Risiko terbatas sih kalau menurut saya di sini pengertiannya adalah ya kita sebenarnya habis sih. Modal kita akan habis sih 100%. Kalau pada saat nanti jatuh tempo ternyata perkiraan harganya itu meleset. Nanti di belakang saya akan lebih jelaskan. Nah, ini contohnya ya, perbandingan saham dan waran terstruktur. Kalau kita beli saham, suatu saham gitu ya, nilai belinya itu satu lembarnya misalnya di 7.550. Kita beli 100 lot nih. Modal kita berarti 75,5 juta. Nah, pada saat kita jual, ternyata harganya naik menjadi 7.700 per lembarnya. Sehingga kalau kita punya 100 lot terjual semua, maka mendapatkan total 77 juta. Nah, selisihnya antara 77 juta ini dikurangi dengan modalnya 75,5 juta, keuntungannya adalah 1,5 juta atau 2%. Nah, sedangkan kalau lihat di sini untuk waran terstruktur, kalau misalnya belinya per lembarnya Rp250 dengan lot yang sama, maka kita punya modal sebesar 2,5 juta. Nah, kalau naik menjadi 300, maka dengan 100 lot akan mendapatkan 3 juta. Nah, keuntungannya adalah 3 juta dikurangi 2,5 juta. 500.000. Nah, ini 20%, teman-teman. Jadi kita lihat di sini perbedaannya, teman-teman. Jadi dengan modal yang sedikit, apabila ini naik, maka persentase keuntungannya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan membeli saham induknya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan naik ya. Gimana kalau turun harganya? Nah, contoh yang sama, ini belinya di 7.550, kemudian turun jadi 7.000 lah, katakan begitu ya. Sehingga total kerugiannya adalah 5,5 juta. Nilai jualnya 70 juta, modalnya 75,5 juta. Maka ada kerugian 5,5 juta. Kurang lebih 7% lah. Nah, kalau waran tadinya kita beli 250, kemudian turun jadi 200, maka sebenarnya kerugiannya jadi lebih besar ya, teman-teman. Untungnya juga tadi lebih besar, kerugiannya pun sebenarnya lebih besar dari 25%. Ini kalau langsung ditradingkan. Tapi kalau misalnya ya, ini misalnya sampai jatuh tempo gitu ya, kita pegang waran terstruktur ini dan harga induknya juga meleset dari tebakannya gitu ya, turun untuk call waran struktur, maka kerugiannya pun akan sebesar ini nih, teman-teman, 2,5 juta. Ya, nanti untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di belakang. Nah, ini kode waran terstruktur, teman-teman. Ada cukup panjang ya. Beda dengan waran yang tadi ya, yang diterbitkan emiten waran biasa. Ini cukup panjang, BBRI DR CM 3A. Nah, ini adalah kode sahamnya. Kemudian di sini DR itu adalah kode brokernya. Nah, kalau kita cek di bot SQ saham IDX dengan perintah Bcode DR, itu akan muncul informasi bahwa itu adalah RHB Sekuritas. Kemudian yang C-nya itu adalah kode warannya. Jadi tadi ada dua jenis ya, waran call, waran terstruktur call, dan waran terstruktur put. Kalau misalnya di sini C berarti yang call, kalau ini P berarti put. Untuk saat ini sepertinya baru ada call dulu ya, teman-teman. Lalu yang M itu adalah kode bulan jatuh temponya.
Nah, nanti teman-teman pasti lihat di tabelnya tuh, ada di belakang saya akan jelaskan. M itu adalah di Juni. Kemudian 3 itu singkatan tahun sebetulnya. Jadi dianggap kalau 3 itu adalah 2023. Kalau 4 berarti 2024. Seperti itu teman-teman. Lalu yang A di sini adalah kode unik. Ini juga saya nggak tahu ya menandakan apa. Ini pastinya pihak sekuritasnya lah yang tahu kode unik ini ataupun dari bursa efeknya ya. Ini memang tidak ada penjelasan lebih lanjut sih mengenai kode unik. Nah, ini kode bulan jatuh tempo waran terstruktur. Jadi Januari itu F, tadi Juni itu M ya. Ini juga nggak berurutan, I-nya juga nggak ada. Ya beberapa huruf nggak ada. Ini tergantung dari pengaturan dari bursa efek. Nah, ini underlying waran terstruktur ya teman-teman. Saham yang termasuk indeks 30. Jadi 30 saham yang punya fundamental dan likuiditas yang baik. Nah, untuk sementara ini akan muncul yang sudah mulai ditawarkan tuh 3 ya. Untuk saham ADRO, BBRI, dan UNFR. Nah, fraksi harganya sama teman-teman seperti tadi dengan waran dan saham ya. Untuk ARA dan ARB-nya juga sama dengan waran yang biasa. Kemudian, nah ini ada pasar perdana, ada pasar sekunder. Jadi pihak dari sekuritas itu melakukan penawaran awal, penawaran perdana, ditawarkan kepada investor-investor yang mau membeli waran terstruktur. Ya, mirip-mirip IPO lah teman-teman. Tapi ini waran terstruktur. Nah, setelah itu nanti akan bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Ya. Jadi ini eksklusif hanya ada yang tadi kalau DR berarti RHB. Member-member RHB mungkin yang ditawarkan duluan ya. Kemudian nanti di pasar sekunder bisa diperdagangkan oleh seluruh anggota bursa. Nah, ini timelinenya teman-teman untuk waran terstruktur. Kalau kita beli pada saat di pasar sekunder gitu ya, ataupun dapat saat IPO di pasar perdana, itu bisa ditradingkan nih sampai H-3 ya. H-3 jatuh tempo. Jadi ini batas akhir trading waran terstruktur di pasar reguler dan negosiasi. Nah, kalau untuk pasar tunainya itu H-1. Nah, nanti di saat jatuh tempo ini akan di-exercise otomatis melalui perbandingan dari rata-rata harga penutupan saham induk selama 5 hari bursa. Jadi dari sini ke belakang nih teman-teman. Dihitung rata-ratanya, nanti dibandingkan dengan harga exercise-nya. Ya, nanti kalau misalnya untuk waran terstruktur call itu ada kondisi di mana in the money gitu ya, dana bisa diterima. Ya. Kalau kondisinya out of money, ya kita tidak akan terima uang. Ini contoh simulasi transaksi di pasar perdana, teman-teman. Jadi di sini ada penawaran ya pada saat harga saham di saham BBCA contoh ya 7550. Exercise price-nya penembusannya di 7.500. Preminya atau warannya sendiri sebesar Rp250 dengan konversi rate-nya 1:1 dan jatuh tempo di 28 Februari 2023. Ya. Nah, ini SW buyer maksudnya structured wire, ini pakai bahasa Inggris singkatannya, atau WT, waran terstruktur. 100 lot beli dengan harga 250, 2,5 juta. Lalu ada investor lain nih, sama beli 10 lot, beli 10 lot, ada yang beli 1000 lot.
Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti sudah di pasar sekunder, ini akan diperdagangkan. Misalnya harga BBCA-nya naik nih jadi 7.700, ya. Berarti ini pada saat nanti jatuh tempo nih teman-teman, posisi waran ini adalah in the money. Jadi seluruh anggota bursa beli 100 lot di 300, misalnya 3 juta. Nah, nanti di sini dasar perolehan IPO itu kan sebesar 250 tadi ya, sebesar 1000 lot. Nah, perhitungannya adalah 100 lot ya dikali 300 itu 3 juta. Dikurangi modalnya 250. Ya, dikali 100 dikali 100. Nah, ini ada hitung-hitungannya nih di belakang. Sehingga mendapatkan capital gain sebesar 500.000. Nah, ini komponennya tadi ya, ada plus-plusnya ya. Jadi harga waran terstruktur itu penjumlahan dari intrinsic value ditambah time value-nya. Nah, ini dari mana? Harga underlying dikurangi exercise-nya. Sebesar 200. Jadi harga underlying-nya pada saat udah jatuh tempo itu secara rata-rata 5 hari itu 7.700, harga penembusannya di 7.500. Jadi selisihnya 200 ditambah time value-nya. Nah, ini time value-nya semakin mendekati jatuh tempo, maka ini dari 100 bisa mendekati 0. Nah, ini katanya selama 2 bulan terakhir menuju jatuh tempo itu turun dengan cepat. Dari 100 jadi 90 jadi 72 sampai jadi 0. Nah, ini kalau kita simulasi saat jatuh tempo ya, teman-teman. Kondisinya in the money. Jadi ini harga saham BBCA 8.000 misalnya. Ini adalah harga rata-rata 5 hari bursa sampai dengan H-1 jatuh tempo. Lalu exercise price-nya itu di 7.500. Maka keuntungannya adalah 500. Ya. Nanti akan ditransfer otomatis ke rekening nasabah tanpa instruksi gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ada 3 investor atau trader gitu ya. Beli 100 lot, ada yang 10 lot, ada yang 50 lot. Ya. Terus keuntungan exercise-nya 500. Nah, ini nanti dari KCI akan mentransferkan ke RDN masing-masing. Besar 5 juta, 500.000 dan 2,5 juta. Jadi kalau kita lihat di sini, exercise-nya kan di 7.500. Ya, ini garis harga sahamnya. Harga saham. Kalau warrant terstruktur call, pada saat jatuh tempo, semakin harga underlying-nya naik, maka kita sebagai investor atau trader itu semakin untung. Ya, keuntungannya sampai bisa saja tidak terbatas, teman-teman. Ya, tergantung pergerakan harga dari sahamnya. Tapi kalau pada saat jatuh tempo harganya di bawah 7.500, maka apa yang kita bayarkan itu akan hilang, teman-teman, atau hangus. Kita tidak akan memperoleh apa-apa. Jadi ini untuk waran terstruktur itu semacam kayak kita tebak-tebakan harga, gitu ya. Tebak-tebakan harga. Kalau waran terstruktur call berarti kita menebak harga saham induknya itu akan naik. Kalau tidak naik berarti ya udah modal kita habis. Nah, ini contohnya nih. Kondisi out of the money ya. Harga sahamnya 7.400 di bawah harga exercise-nya. Nah, sehingga pada saat nanti
jatuh tempo tidak ada dana yang ditransfer, nol. Nah, kerugian maksimum yaitu tadi modalnya tinggal 100 lot dikali berapa tadi? Dikali harga dari warrantnya ya. Nah, ini mengenai moneyness ya. Ada istilah in the money, ada at the money, ada out of the money. Nah, kalau untuk call warrant, in the money itu adalah kondisi di mana settlement price lebih besar dari exercise price. Pemilik warrant terstruktur berpotensi mendapatkan keuntungan sebesar selisihnya. Kalau put warrant itu kebalikannya. Settlement price lebih kecil dari exercise price. Sehingga pemilik warrant terstruktur berpotensi mendapatkan keuntungan sebesar selisihnya. Jadi ini kebalikannya ya, antara call warrant sama put warrant. Nah, kalau at the money bagaimana? Kondisinya adalah settlement price sama dengan exercise price. Nah, ini juga tidak mendapatkan keuntungan. Kalau out of the money, settlement price lebih kecil dari exercise price-nya. Ini juga tidak mendapatkan keuntungan. Oke, ini ilustrasi saja teman-teman untuk memperjelas moneyness tadi ya. Untuk warrant call, kalau harga public offering-nya 250, kemudian di harga exercise-nya 4.200 dan harga settlement di harga akhir 7.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 1.020%. Kondisinya ini in the money. Dari mana perhitungannya? 7.000 ya, dikurangi 4.200 dikurangi 250 dibagi 250. Nah, untuk kondisi at the money, kondisinya sama nih teman-teman. Harganya exercise sama harga settlement. Sehingga ini 0. Nah, bagaimana kalau lebih rendah ya? Harga exercise-nya lebih tinggi dari harga settlement. Ini turun nih, harga settlement-nya lebih rendah dari exercise-nya. Maka kerugiannya di cap 100%. Kerugian maksimalnya modalnya habis. Nah, ini grafik keuntungan warrant call saat jatuh tempo. Jadi kalau kondisi exercise warrant terstrukturnya 4.000 gitu ya. Konversinya, nah ini konversinya bisa macam-macam. Tadi ada 1:1. Nah, ini 2:1. Jadi setiap 2 lembar konversinya di 1 saham. Lalu harga pembeliannya di 250. Nah, perhitungan BEP-nya atau impasnya nih, break even-nya itu harga exercise ya 4.000 ditambah perkalian rasio antara harga pembelian warrant terstruktur dikali rasionya. Jadi 4.000 ditambah 250 dikali 2 ya, karena 2:1. Kalau 1:1 ya dikali 1. Gitu ya, teman-teman. Sama dengan 4.500. Jadi, kalau nanti saat jatuh tempo sepanjang harga saham underlying-nya di atas 4.500, maka ini kita akan mengalami mendapatkan keuntungan. Tapi kalau di bawah itu, maka kita tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ini untuk warrant put ya. Untuk warrant put berlaku kebalikannya. Jadi pada saat harga exercise-nya 4.200, kemudian settlement-nya 7.000, ini malah kondisinya out the money. Karena tadi kebalikan dari warrant call. Perhitungannya sama ya dengan warrant call tadi. Kalau meleset tebakannya, maka tidak dapat uang.
Tapi kalau benar tebakannya, prediksinya, maka mendapatkan keuntungan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini tips memilih waran terstruktur dari bursa efek ya. Kita lihat underlying-nya. Artinya saham yang menjadi induknya. Apakah secara histori saham itu selalu naik gitu ya. Ya katakanlah dalam 10 tahun terakhir gitu. Atau nanti bisa juga teman-teman lihat kalau misalnya waran terstruktur itu hanya berapa bulan saja jangka waktunya, maka kita mesti melihatnya adalah time frame-nya di bulanan ya. Bulanan atau mingguan lah. Jadi kita perlu analisis ya, apakah ada uptrend. Nah, kalau uptrend ya beli call warrant. Kalau dianalisa ternyata downtrend, ya belilah put warrant. Nah, pilih jatuh tempo sesuai dengan analisa sebelumnya. Artinya jangan deket-deket ya kalau bisa teman-teman. Nah, lalu efektif gearing juga bisa menjabat dipertimbangkan ya teman-teman. Dengan profil risiko teman-teman. Kalau suka adrenalin dan suka punya apa ya batas toleransi risiko yang tinggi, maka pilihlah yang tinggi efektif gearingnya. Karena semakin tinggi juga keuntungannya. Gitu. High risk, high gain. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini contoh perhitungan efektif gearingnya ya. Misalnya tadi ya gearing sebesar 10 dan delta sebesar 50% sama dengan pelipatan efektif gearing sebesar 5 kali. Yang berarti untuk setiap satu call warrant setara dengan 5 di underlying-nya. Ini formula gearingnya. Seperti ini teman-teman. Harga underlying waran terstruktur dibagi harga waran dikali rasio pelaksanaan. Contoh untuk call warrant dengan rasio pelaksanaan sebesar 2, gearingnya 10, berarti setiap paparan 1 call warrant setara dengan 20. Jadi kalau untungnya gede ya jadi gede gitu kan, kalau gearing rasionya tinggi ya. Kalau rugi pun jadi ruginya gede gitu, teman-teman. Nah, ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga waran terstruktur. Ada underlying price, ada exercise price, ada underlying volatility, ada lifespan, ada dividend yield, ada interest rate. Untuk call waran terstruktur ya, waran terstruktur call untuk kondisi underlying price ya, artinya saham induk ya. Semakin tinggi naik saham induknya, maka dia harganya semakin naik. Kebalikannya kalau harga saham induknya turun, maka dia turun. Bagaimana dengan put? Nah, put kebalikannya, kalau underlying-nya naik, dia turun malah harganya. Kalau harga induknya turun, dia naik. Nah, kalau exercise price semakin naik ya, semakin tinggi, memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk jatuh tempo dalam kondisi in the money. Ya, jadi ini akan turun. Kemudian kalau semakin rendah exercise price-nya, maka ada kemungkinan semakin tinggi. Nah, untuk yang put itu sebaliknya. Yang ketiga, ini adalah underlying volatility. Jadi ini lebih ke volatilitas underlying-nya ya. Kalau kita lihat di sini
volatilitas historis mencerminkan fluktuasi harga dari harga underlying dalam jangka waktu tertentu di masa lalu. Nah, ini ada istilah implied volatility, adalah ekspektasi terhadap fluktuasi harga underlying atas masa berlakunya waran terstruktur. Semakin tinggi implied volatility aset underlying, maka semakin tinggi risiko fluktuasi dari harga underlying. Sehingga semakin besar kemungkinan waran terstruktur tersebut jatuh tempo dalam kondisi in the money. Dan investor dapat mendapatkan laba yang lebih tinggi. Nah, harga waran terstruktur dengan implied volatility yang tinggi akan semakin mahal, baik untuk call waran maupun put waran. Nah, kondisi sebaliknya juga berlaku ya, apabila ekspektasi pasar atas fluktuasi harga underlying cenderung stabil. Nah, yang keempat ini ke masa berlakunya ya, masa berlaku waran terstruktur. Semakin lama akan semakin tinggi harganya. Nah, hal ini disebabkan kemungkinan harga underlying akan bergerak menuju harga yang diharapkan investor pada saat jatuh tempo semakin tinggi. Nah, bagaimana dengan pengaruh dividen yield, gitu ya? Sebenarnya ini tidak terpengaruh ya secara langsung terhadap harga waran terstruktur. Besarnya dividen yield underlying ini sangat erat kaitannya dengan harga underlying-nya atau harga induknya ya. Semakin tinggi dividen yield suatu saham, ya induk saham, maka semakin rendah harga induk saham tersebut pada periode ex dividen. Nah, perubahan harga underlying akan berdampak ke turunnya harga waran terstruktur. Namun dalam praktiknya dividen yield underlying ini kemungkinan telah dimasukkan ke dalam harga waran terstruktur oleh perusahaan penerbit. Jadi di sini memang broker ataupun sekuritas itu punya hitung-hitungan yang rumit ya dalam menentukan harga ini, di mana salah satu komponennya adalah dividen yield. Oke, berikutnya adalah tingkat suku bunga. Suku bunga mempengaruhi harga waran terstruktur melalui holding cost pembelian induknya, induk sahamnya, untuk melindungi nilai waran terstruktur yang dijual. Nah, kenaikan tingkat suku bunga akan menyebabkan kenaikan harga induknya, sehingga harga call waran akan naik. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini tips trading waran terstruktur. Nanti teman-teman yang mungkin punya informasi yang lebih lengkap boleh sharing juga ya. Ini yang saya dapat saja nih. Tetap ya pakai uang dingin, nggak all in. Terus ya nggak cocok sih buat investor ya, beli dan simpan gitu menurut saya. Ini cocoknya untuk swing trader aja. Kita juga perlu pelajari pola saham induknya. Ya, gunakan technical analysis time frame mingguan atau bulanan. Nah, untuk scalper trading hanya saat ada momentum aja. Pada saat saham induknya dalam kondisi uptrend untuk call warrant ya. Kalau untuk nanti ada put warrant terstruktur, itu berarti kebalikannya pada saat harganya trennya biris. Terus perhatikan juga jatuh tempo warannya ya, hindari waran yang sebentar lagi jatuh tempo. Jadi sekali lagi, yang membedakan waran biasa dengan waran terstruktur, pada saat jatuh tempo, waran biasa itu kita bisa konversi ke saham. Tapi kalau waran terstruktur tidak bisa dikonversi ke saham. Hanya dapat rupiahnya saja. Kalau kondisinya tadi in the money ya, tebakannya kita benar gitu. Oke, sampai di sini saya buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan teman-teman gak bingung ya. Kita akan coba segera akhiri. Sebelum berakhir, mungkin ini buat para pengabdi watchlist ya, pengabdi WL
yang suka nanya-nanya WL. Ini ada titipan dari Pak EG nih. Oke, rasanya sudah nggak ada lagi ya yang bertanya ya. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Nanti saya sharingkan ininya bahannya di channel, dan untuk rekamannya saya akan edit dulu dan saya upload di YouTube channel saya. Selamat malam semua teman-teman. Sampai jumpa lagi nanti di edisi berikutnya yang kita usahakan lebih menarik lagi, ya.